Agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, menghormat dan bertanggung jawab. Jadi sekolah harus menciptakan budaya positif di lingkungannya. Kenapa? Karena siswa akan merasa nyaman, akan merasa aman dan tenang dalam menjalankan pembelajaran kalau budaya yang ada di sekolah itu budaya yang baik, budaya yang positif. Tidak ada perundungan, tidak ada kekerasan di sekolah, kemudian anak-anak akur atau bertanggung jawab di satu sama lain. Nah, untuk perubahan paradigma yang biasanya kita lakukan di sekolah itu untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Dan itu sudah saya katakan, intinya harus ada kontrol dulu ya dalam hal ini untuk menciptakan budaya positif. Dan kontrol dulu itu ada 5 alasan. Nah, ini ada teori motivasi perilaku manusia yang ada untuk siswa, yaitu ada motivasi eksternal 2, kemudian ada motivasi eksternal lagi dan ada motivasi internal. Murid itu akan nurut sama guru, yaitu ada motivasi eksternalnya. Yang pertama karena takut, ya. Jadi murid nurut sama aturan, nurut sama guru itu yang pertama adalah takut. Yang kedua karena ingin mendapatkan hadiah, itu juga motivasi eksternal. Jadi 2, murid itu dalam motivasi eksternal karena takut, dan 2 karena ingin mendapat ujian atau misalkan dapat nilai baik dari guru. Kemudian ada lagi yaitu motivasi internal, yaitu murid menghargai dirinya sendiri. Murid menghargai dirinya sendiri. Dia tidak ingin dipuji, juga tidak ingin dimarahi, tapi karena kesadaran dari murid itu sendiri. Selanjutnya ini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada pengajar. Jadi kalau penghukum itu yang biasanya galak gitu. Jadi ketika ada kesalahan dari murid langsung dihukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah, tidak dihukum tapi diancam, atau di anak-anak itu akan merasa bersalah telah melakukan kesalahan. Misalkan, kenapa kamu tidak masuk sekolah? Apakah kamu seperti ini? Nah, seperti itu. Jadi anak itu nanti bersalah tapi tidak dihukum. Yang ketiga sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai pengajar. Jadi kalau dijelaskan akan terlalu banyak. Nah, ini contoh-contohnya. Ini contoh guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Dan hari kelima ini diusahakan kalau kita nyampe sebagai manajer, kalau nyampe. Tapi kalau saya sendiri belum nyampe ke teman kan, kalau kita masih berkutik di penghukum dan pembuat merasa bersalah. Nah, ini pernyataan-pernyataannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu pernyataan pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukan ini dengan benar. Itu sebagai penghukum biasanya. Tapi kalau teman, ayo lakukan demi ibu dan bapak. Itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Dan kalau sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi manajer yang memang tingkatannya sudah di atas.
ini budaya positifnya. Dan ada lagi yaitu yang disebut dengan restitusi. Segitiga restitusi. Dan ini baru saya dapatkan pada bab ini, pada modul ini 1.4. Dan ketika saya mempelajari restitusi secara tidak langsung kita tertampar sebenarnya. Bahwa ternyata aku jauh kurang sebagai guru itu pasti. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan ada 3 segitiga restitusi. Nah, ini segitiganya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menyediakan keyakinan. Jadi ketika anak ada kesalahan, misalkan datang terlambat atau tidak mengerjakan PR, itu kan ada 3. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman itu kita berikan biasanya. Misalkan anak berlari atau berdiri di depan. Kalau konsekuensi itu dikembalikan ke anak. Kalau konsekuensi itu juga seperti hukuman tapi lebih ringan. Misalkan anak tidak membuat PR, maka konsekuensi anak tidak membuat PR harus mengerjakan PR dulu. Itu konsekuensi. Kalau hukuman kan di depan berdiri lebih misalkan. Nah, untuk restitusi itu tidak seperti itu. Itu ditanyakan lagi ke anaknya, bagaimana kamu tidak mengerjakan PR? Kenapa? Terus ditanyakan alasannya kenapa? Dan kira-kira solusi. Jadi kita guru sebagai guru menanyakan solusi juga kenapa susah untuk membuat PR, mengerjakan PR. Jadi nanti jawaban dan solusi itu oleh anak. Guru hanya memfasilitasi, tidak menghukum dan tidak menghukum ya. Nah itu contohnya. Misalkan kenapa ya? Kalau kita sekarang ketika ada siswa tidak memakai kaos olahraga dalam pembelajaran olahraga, yang pertama kan dihukum, ya. Yang kedua konsekuensinya misalkan kesepakatan kelas yang tidak memakai kaos olahraga tidak boleh ikut olahraga, itu konsekuensi. Kalau hukuman berarti misalkan lari, tapi kalau restitusi harusnya kenapa tidak memakai kaos olahraga? Itu berarti harus ditanyakan dulu, misalkan basah Pak, kira-kira ada tidak kaos olahraga lain tapi bukan seragam sekolah kita. Jadi ditanyakan lagi sampai akhirnya anak itu nanti punya solusi sendiri. Nah itu restitusi itu. Jadi anak itu walaupun alasannya tahu, kemudian anak mempunyai solusi dan mengerjakan solusi yang dikatakan oleh anak. Jadi guru hanya memfasilitasi aja. Nah itu contohnya. Nah ini yang terakhir, ini contohnya. Jadi yang di sekolah itu ada 3, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Misalkan hukuman itu anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, biasanya hukuman itu akan membekas minimal setelah dia pulang pun akan membekas. Itu hukuman. Misalkan lari atau berdiri setengah jam sambil hormat bendera, itu hukuman. Kemudian untuk konsekuensi biasanya itu sesuai dengan peraturan kelas. Kalau tidak memakai pakaian seragam, silakan kalian tunggu misalkan di luar sampai pelajaran selesai, itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi, murid mempunyai kontrol tersendiri, yaitu bersemangat untuk memperbaiki diri. Dan yang terakhir, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.